Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Perlawanan terus terjadi di Yaman, Suriah, Iran, Irak, dan banyak spot konflik lain di benua Asia maupun Afrika. Ketegangan politik di Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, dan Semenanjung Korea tidak juga mereda. Tribuners, inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Plot sabotase skenario damai Trump di Ukraina. Donald Trump baru akan dilantik sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat di Washington pada 20 Januari 2025. Sampai menuju pengesahan sebagai orang nomor 1 di Gedung Putih, ada begitu banyak kemungkinan peristiwa politik yang bisa saja mengubah agenda-agenda besarnya. Presiden Joe Biden masih memiliki kesempatan sekitar 2 bulan untuk menghabiskan sisa anggaran Amerika guna memompa pertempuran di Ukraina. Waktu yang cukup bagi para penganjur perang, kelompok elang, oligarki di komplek industri militer Amerika untuk membelokkan rencana-rencana kontroversial Trump. Donald Trump seperti terlihat sepanjang tahun dan selama masa kampanyenya menyatakan akan menghentikan perang Ukraina. Ia mengecam rejim Joe Biden Kamala Harris yang menguras dana $100 miliar dari kas Amerika dan membuangnya ke perang tanpa akhir di Ukraina. Trump bertekad akan menyelamatkan kas negara untuk memperbaiki problem domestik seperti mengatasi gelandangan, tunawisma, pecandu narkoba, masalah jaminan kesehatan, menghentikan arus imigran ilegal, dan mengenjot industri dalam negeri Amerika. Di atas kertas, rencana damai Trump di Ukraina terlihat indah. Problemnya, benarkah Trump bisa menghadapi kekuatan tidak terlihat yang selama ini menggerakkan kebijakan politik Amerika? Mampukah Trump menerobos lingkaran setan bisnis senjata Amerika, kelompok yang paling menikmati keuntungan dari konflik dan peperangan di berbagai penjuru dunia? Realitasnya ada banyak aktor-aktor komplek industri militer dan penganjur perang yang ada di kubu Republik, partai yang mendukung kemenangan Donald Trump. Di sisi lain, elit Eropa kini juga tengah menjajaki aliansi pendukung Ukraina tanpa Amerika seandainya Trump betul-betul menyetop bantuan untuk Kiev. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Presiden Prancis Emmanuel Macron telah bertemu dan mendiskusikan opsi baru kelanjutan perang Ukraina tanpa Amerika. Menteri Pertahanan Inggris John Healey menegaskan London tetap menyokong Kiev guna melanjutkan perangnya melawan Rusia. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte konon juga telah menghitung kemungkinan Amerika akan di luar aliansi pendukung Ukraina. Sementara Kanselir Jerman Olaf Scholz kurang terdengar pendapatnya. Ia masih direpotkan runtuhnya pemerintahan yang dia pimpin menyusul sekutu politiknya keluar dari koalisi. Nah, di situasi ini apa yang kira-kira dilakukan Volodymyr Zelensky guna mengantisipasi jika Trump benar-benar memaksanya menghentikan perang? Kita akan mulai mengulas topik ini dengan melihat perkembangan terbaru di medan perang Ukraina dan Rusia. Pertama adalah cepatnya laju pasukan Rusia di Donbas, terutama arah menuju kota strategis Pokrovsk dan Dnipro atau Dnipro. Grup pasukan Y atau Yuk Rusia kini ada di posisi mendekati kota kecil Kurakovo di Republik Rakyat Donetsk. Kurakovo adalah poros pertahanan Ukraina di wilayah tersebut. Jika Kurakovo jatuh, maka jalan pasukan Rusia menuju Pokrovsk bakal terbuka lebar. Pokrovsk adalah pusat logistik utama bagi Kiev di wilayah timur dan selatan. Jika Pokrovsk juga jatuh ke tangan pasukan Rusia, laju ke kota Dnipropetrovsk atau Dnipro menjadi tidak tertahankan lagi. Kolonel Purnawirawan Anatoly Medvedchuk, pakar militer Rusia dan veteran perang Afghanistan dan Suriah menyebut Kurakovo sangat penting bagi Kiev. Kota ini adalah wilayah pertambangan batu bara dan satu-satunya tempat di bawah kendali Ukraina yang memproduksi batu bara kokas. Metalurgi Ukraina akan berhenti beroperasi dengan hilangnya wilayah pertambangan batu bara ini karena mereka harus membeli batu bara itu di tempat lain, kata Medvedchuk.
Mungkin satunya tempat Kiev dapat membeli batu bara Kaukas adalah Rusia, dan itu menjadi hal mustahil untuk dilakukan Ukraina saat ini. Medvedchuk memuji keahlian pasukan Rusia yang kini maju ke Kurakovo dari berbagai arah, sehingga memaksa pasukan Ukraina di sana untuk membuat pilihan sulit. Bertahan dan dihancurkan, atau melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa karena mereka tidak punya harapan untuk mempertahankan kota itu. Pasukan Rusia di hari-hari ini maju dengan kecepatan luar biasa di Donbas. Mereka bisa maju 3 hingga 4 km per hari, dan garis depan dari Selidovo ke Velikaya Novoselka membentang sejauh 65 km. Belum pernah sebelumnya terjadi selama operasi militer khusus pasukan Moskow melihat garis depan yang begitu lebar dan serangan yang begitu dahsyat ke garis pertahanan Ukraina. Kami maju ke medan perang dengan tujuan yang menentukan untuk menuntaskan kekalahan musuh dan memulihkan integritas teritorial Republik Rakyat Donetsk, kata Anatoly Medvedchuk. Penguasaan Kurakovo juga akan mengakibatkan sejumlah besar pasukan Rusia dibebaskan untuk menyerang jauh melewati garis pertahanan Ukraina. Jika kita melihat peta, di sebelah kanan ada jalan raya dan rel kereta api yang mengarah ke Kramatorsk, kata Medvedchuk menjelaskan. Namun kita juga dapat, dan Zelensky sangat takut akan hal itu, berbelok ke kiri. Di sebelah kiri terletak Dnipropetrovsk, kota yang mereka sebut Dnieper lanjutnya. Dnieper adalah kota yang damai, dan itu akan menjadi kota garis depan dengan segala konsekuensi yang ditimbulkan perubahan garis pertahanan mereka. Serangan terus-menerus akan menyebabkan kehancuran infrastruktur kota. Efeknya, pusat logistik Kiev itu akan tidak bisa lagi membantu menutupi kerugian ekonomi dan finansial Ukraina. Tapi di tengah kemajuan positif di Donbas, di wilayah Kursk, Rusia masih menghadapi problem serius. Mereka belum berhasil mengatasi pendudukan pasukan Ukraina yang menusuk ke wilayah itu sejak awal Agustus 2024. Masih ada ribuan tentara Ukraina bertahan di berbagai wilayah Kursk, dan mereka masih memberi perlawanan kuat yang susah ditembus pasukan Rusia. Komando militer di Kiev tampaknya memberi instruksi khusus agar pendudukan di Kursk terus dipertahankan guna memberi daya tawar dan sekaligus daya tekan ke Moskow. Ini adalah tujuan utama yang disusun Zelensky dan Panglima Militer Ukraina Jenderal Alexander Syrskyi, yaitu mengubah arah perang melawan Rusia. Meski hampir mustahil, dan realitasnya ruang gerak pasukan Ukraina di Kursk kini semakin dipersempit oleh kepungan pasukan Rusia, ofensif pasukan Kiev ini memang mengejutkan Moskow. Konon karena problem di Kursk inilah Vladimir Putin meminta Kim Jong-un mengirimkan tentaranya dan ditempatkan di wilayah itu sampai pasukan Ukraina dihabiskan atau dipaksa mundur. Nah, lalu apa yang kini dikerjakan rezim Volodymyr Zelensky? Apakah ia akan menyerah jika Trump mulai berkuasa? Di Kiev, Zelensky menerima kehadiran Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, yang menegaskan dukungannya untuk Ukraina. Borrell yang masa tugasnya akan berakhir Desember nanti menjanjikan Ukraina akan menerima bantuan peluru artileri sejumlah 1,5 juta butir pada akhir tahun ini. Janji itu mungkin semacam pembaruan atas komitmen yang sudah terlambat 10 bulan direalisasikan Uni Eropa dan NATO. Keterlambatan yang kerap kali diprotes para pemimpin Ukraina dan dituding sebagai biang kerok kemerosotan Kiev di berbagai medan pertempuran di Donbas. Uni Eropa konon sudah menghabiskan dana 122 miliar dolar Amerika guna membantu perang Ukraina, sementara Washington sendiri sudah mengucurkan sekira 90 miliar dolar Amerika. Secara politis, dukungan Washington untuk melanjutkan perang melawan Rusia sesungguhnya tidak hanya datang dari kubu Joe Biden. Beberapa politisi Republik yang dikenal sebagai warmonger atau penganjur perang dan punya hubungan dengan kompleks industri militer ikut mendukungnya. Dua di antaranya adalah Lindsey Graham dan Mike Pompeo. Trump menyatakan sudah tidak akan merekrut Pompeo lagi yang dijadikannya Menteri Luar Negeri di periode pertama kepemimpinannya. Lindsey Graham adalah politisi konservatif kaya yang memberitahu Amerika harus mampu menguasai Ukraina dan melemahkan Rusia karena ada mineral sangat berharga di negara itu. Sementara Pompeo adalah mantan direktur CIA yang berhubungan dengan jaringan industri militer yang mengeruk keuntungan dari konflik bersenjata di banyak tempat.
masih banyak elit republik di Amerika yang dikenal sebagai hawkish atau kaum elang karena pandangan-pandangan radikalnya terkait dengan perang. Karena itu, sebelum Trump dilantik, masih sangatlah terbuka terjadi perubahan-perubahan situasi yang mungkin saja tidak pernah terduga. Oleg Burunov, seorang kolumnis politik di Rusia, memperingatkan di masa-masa kritis ini bisa saja Zelensky akan mendapat apa yang diinginkannya, yaitu rudal jarak jauh untuk menyerang Rusia. Moskow sudah berulang kali meminta negara-negara barat tidak bermain api dengan memasok senjata jarak jauh ke Ukraina dan mengizinkan penggunaannya. Ketika Biden menolak memenuhi permintaan Zelensky dan Trump memberi sinyal untuk menghentikannya secara total bantuan ke Ukraina, potensi plot penyabotan bisa terjadi. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Presiden Prancis Emmanuel Macron bisa muncul sebagai pihak yang mengisi kekosongan ini untuk tujuan strategis kemandirian Eropa. Inggris dan Prancis memiliki rudal jarak jauh Storm Shadow dan Scalp yang sebagian sudah dikirimkan dan digunakan pasukan Kiev. Jika langkah ekstrem itu terjadi, skenario pengakhiran perang Ukraina ala Trump kemungkinan bakal berantakan. Vladimir Putin akan menyimpulkan perang Ukraina telah dieskalasi menjadi pertempuran skala luas dan artinya NATO akan berhadapan secara langsung dengan pasukan Rusia. Jika itu terjadi, kami akan membuat keputusan yang tepat berdasarkan ancaman yang akan ditimbulkan bagi kami, kata Vladimir Putin memperingatkan para pendukung Ukraina. Perang akan terus berkobar, kehancuran akan semakin berlipat ganda di perbatasan Rusia dan Ukraina. Tribuners, perang di Ukraina dan Rusia sudah berlangsung hampir 3 tahun dan memperlihatkan bagaimana perang proksi dijalankan kekuatan Barat sekaligus menunjukkan bagaimana Rusia merespon pertarungan ini. Kemenangan Donald Trump bagaimanapun akan berdampak signifikan bagi jalannya konflik ini di masa depan. Jika Donald Trump mampu mengatasi kekuatan-kekuatan tak terlihat yang mengendalikan politik Amerika, rencana besarnya kemungkinan akan berjalan mulus. Namun jika gagal, kekuatan deep state itu akan berbalik mendikte Donald Trump dan tidak akan mengubah apapun konflik Ukraina-Rusia. Tentang nasib rezim Volodymyr Zelensky, mengingat bagaimana Trump memperlakukan tokoh itu lewat retorika-retorikanya, kecil peluangnya dia akan bertahan. Trump pasti akan mencari partner Kiev yang lebih pragmatis, bisa diajak negosiasi, dan memiliki kredibilitas lebih tinggi di Ukraina.